Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di sini untuk materi kita selanjutnya, yaitu tetapkan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau KP. Nah, yang pertama yaitu tetapkan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau KP. KP hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas reaksi yang telah dipekatkan dengan koefisien masing-masing. Nah, untuk menentukan KP, yang pertama kita harus tulis persamaan reaksinya dulu. Yang kedua, menentukan jumlah mol dalam keadaan setimbang. Jika belum setimbang, kita setimbangkan dulu molnya. Nah, menentukan tekanan parsial masing-masing gas, yaitu misalkan jika ada gas A, tekanan parsial gas A PA, P itu tekanan, mol gas A dibagi mol total dikali P total. Nah, masukkan data tekanan parsial ke rumus KP, yaitu untuk misalkan ada reaksi A berbentuk gas bereaksi dengan 3B berbentuk gas menghasilkan 2C berbentuk gas, yaitu rumus KP nya yaitu tekanan C berpangkat koefisiennya yaitu hasil reaksinya itu pangkat 2, dan untuk dibagi reaksinya yaitu PA dan PB berpangkat koefisiennya. Nah, jangan kita perhatikan contoh. Nah, di sini pada suhu tekan T dalam suatu ruangan terjadi reaksi dapat balik sesuai berikut. Nah, yaitu reaksinya N2 bereaksi dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Jika pada keadaan setimbang, 1 mol Na dan 2 mol H2 dan 1 mol NH3 serta tekanan total gas adalah 10 atm, maka harga KP reaktan tersebut adalah, nah, kita masukkan dulu rumus peranunya. Nah, itu kan sudah dimasukkan penyetarannya. Nah, total molnya hasil dari mol S nya tadi kan sudah diketahui keadaan setimbang, karena sudah keadaan setimbang jadi tidak usah kita mensetimbangkan lagi, jadi langsung saja kita buat, yaitu N2 nya 1 mol, H2 nya 2 mol dan NH3 nya 1 mol. Nah, P totalnya tadi, tekanan parsial totalnya tadi 10 atm. Nah, kita masukkan. Nah, tekanan P yang kita cari dulu, yang pertama tekanan PN2 yaitu tekanan parsial ZN2, yaitu sama dengan 1, karena molnya 1 dibagi dengan mol total dikali 10, yaitu P total, jadi sama dengan 2,5 atm. Nah, selanjutnya yaitu H2 karena molnya 2 dibagi 4 dikali 10 sama dengan 5 atm. Nah, untuk NH2 sama 1 dibagi 4 kali 10 sama dengan 2,5. Nah, untuk rumus KP nya kita buat di sini. Tekanannya untuk Na2 yaitu NH3 dipangkatkan koefisiennya dibagi
reaktannya, yaitu N2 dan H2 berpangkat koefisiennya. Nah, karena sudah diketahui P-nya tadi, untuk PNH3 yaitu 2,5 dan untuk N2-nya sama dengan 2,5 juga. Terus PH2-nya yaitu 5. Kita pangkatkan, kita kalikan, untuk itu menghasilkan 2,5 per 125. Kita bagi 25, hasilnya 1 per 50. Kita sederhanakan. Jika pilihannya pilihan ganda, tidak ada pilihan, kita sederhanakan lagi, bisa menjadi 2 kali 10 min 2 atau 0,02. Nah, contoh yang kedua yaitu sebanyak 5 mol gas amoniak dimasukkan ke dalam suatu wadah dan terurai sebanyak 2 mol. Jadi terurainya 2 mol, menghasilkan gas nitrogen dan hidrogen. Campuran gas pada kesetimbangan menimbulkan tekanan total 3,5 atm. Maka harga Kp-nya, nah yang pertama kita buat dulu rumus reaksinya, yaitu 2NH3 menghasilkan N2 dan 3H2. Nah, karena tadi sebanyak 5 mol gas amoniak dimasukkan ke dalam wadah, jadi M mula-mulanya itu 5 mol. Nah, untuk mencari B, nah yang BNH3 nya bereaksinya itu diketahui 2 mol. Jadi koefisiennya lagi perbandingan koefisien. Jadi keadaan setimbangnya yaitu 3 mol, 1 mol, dan 3 mol. Nah, mol totalnya yaitu 3 plus 1 ditambah 3 menghasilkan 7 mol. Mol totalnya 7. Nah, P totalnya atau tekanan totalnya yaitu diketahui dengan soal tadi 3,5. Nah, kita masukkan ke rumus mencari tekanan masing-masing. Jadi kita masukkan PNH3 nya menghasilkan 1,5 atm, PN2 nya menghasilkan 0,5. Untuk tekanan parsial H2 nya menghasilkan 1,5. Nah, kita masukkan ke rumus Kp nya, yaitu PN. Nah, tekanan parsial N2 karena nggak ada koefisiennya, jadi cuma koefisien 1, jadi kita tidak usah tulis. Nah, untuk PH2 nya yaitu koefisiennya 3, kita bagi dengan nya tadi, PNH3 nya tadi berkoefisien 3. Nah, sama dengan ini kita koefisiennya 2, yaitu NH3 nya itu tadi koefisiennya 2. Jadi kita masukkan untuk N2 nya yaitu 0,5, untuk H2 nya yaitu 1,5 berpangkat 3, dan NH3 nya tadi 1,5 berpangkat 2, koefisiennya 2, sama dengan hasilnya 0,75. Nah, kita lanjut lagi. Ini contoh yang ketiga. Nah, jika suatu reaksi CO2, nah di sini, reaksi di sini yaitu CO2 bereaksi dengan CC berbentuk solid. Nah, menghasilkan 2CO berbentuk gas, mencapai kesetimbangan dengan tekanan 10 atm. Jika pada kesetimbangan jumlah mol, nah berarti kan jumlah molnya CO dan
berbanding CO berbanding dengan CO2, perbandingannya yaitu 4:1. Maka harga Kp nya adalah, yang kita buat dulu rumus reaksinya. Nah, untuk rumus reaksinya yaitu CO2 bereaksi dengan CO bersama reaksinya tadi, CO2 bereaksi dengan C berbentuk solid menghasilkan 2 CO berbentuk gas. Nah, karena sudah diketahui tadi keadaan setimbangnya, S nya tadi sudah diketahui, yaitu perbandingannya CO2 nya 1 mol, kita masukkan aja itu tadi perbandingan tadi, CO2 nya 1 mol jadinya, dan 2 CO nya menjadi 4. Nah, untuk mol totalnya karena sudah ketahui yaitu 4 plus 1 menghasilkan 5 mol. Nah, untuk tekanan totalnya yaitu 10 atm, kita masukkan lagi kayak tadi. Untuk CO2 nya menghasilkan 2 atm, untuk CO nya menghasilkan 8 atm. Nah, kita masukkan ke rumus Kp nya, tekanan CO berpangkat koefisiennya, terus PC, terus itu tekanan CO2 berpangkat koefisiennya sama dengan 8 berpangkat 2 berpangkat 2. Nah, terus kita karena 8 kali 8 menghasilkan 64, dibagi 2 hasilnya 32. Nah, terus selanjutnya kita menuju ke hubungan Kp, Kc dan Kp. Nah, yang pertama dalam hubungan Kp dan Kc yaitu berdasarkan rumus persamaan gas ideal, yaitu Pf sama dengan N dikali RT. Nah, untuk karena kita mencari tekanan yaitu P sama dengan N per volume dikali RT. Nah, P sama dengan, karena N per F itu sama dengan konsentrasi atau molaritas, jadi rumusnya konsentrasi dikali RT. Nah, untuk N per F itu merupakan konsentrasi atau molaritas dan P merupakan tekanan. Nah, masuk misalkan jika ada reaksi AK berbentuk gas dan BL berbentuk gas menghasilkan CM berbentuk gas dan DN berbentuk gas. Nah, A, B, C, D itu merupakan koefisiennya, yaitu jika sesuai dengan rumus Kp, Kc. Nah, itu rumus Kc nya. Nah, untuk rumus Kp nya kita masukkan Pm nya, tekanannya, tekanan M nya berpangkat koefisiennya, tekanan N berpangkat koefisiennya D, tekanan K berpangkat koefisiennya A, dan tekanan L berpangkat koefisiennya. Untuk Kp nya, nah kita masukkan lagi untuk rumus Kp nya M dikali RT berpangkat koefisien. Nah, sama juga untuk N nya dan K nya dan L nya. Nah, di sini hubungan antara Kp dan Kc terlihat pada rumus selanjutnya. Nah, Kp M berpangkat koefisien, N berpangkat koefisiennya juga. Nah, ini merupakan rumus Kc. Nah, dikalikan, kita gabungkan. Nah, untuk Kc, nah jadi rumus Kp, Kc RT dipangkatkan koefisien ditambah koefisien hasil reaksi dikurang
koefisien hasil koefisien kiri. Nah, KC sama KP sama dengan rumusnya juga, KC di dalam kurung RT per delta N. Nah, delta N di sini merupakan koefisien gas kanan dan koefisien gas kiri. R tetapan gas itu 0,028 atm per mol Kelvin. Nah, untuk T-nya di sini yaitu suhu yang kita gunakan yaitu Kelvin, yaitu menggunakan tekanan Kelvin. Nah, kita lihat contoh, kita masuk dalam contoh. Nah, dalam ruangan 1 liter bermuatan 5 mol gas CCl 4 terurai 60% menurut reaksi. Nah, reaksinya CCl 4 menghasilkan C solid dan 2 CCl2. Tentukan besar Kp dan Kc pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, untuk R-nya yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah, R itu ketetapan ya, jadi tidak bisa dirubah. Nah, kita masukkan, kita tulis persamaan reaksinya dulu. Nah, C menghasilkan CCl4 menghasilkan C solid dan 2 Cl2 gas. Nah, reaksi mula-mulanya di sini kita ketahui reaksi mula-mulanya itu 5 mol. Nah, untuk mengetahui terurai, karena sudah terurai 60% setelah reaksi, jadi B setelah bereaksi yaitu 60% dikali 5, karena mol mula-mulanya yaitu 5 dikali. Nah, sama dengan 3 mol. Nah, di sini kita gunakan untuk yang C itu koefisiennya cuma 1, jadi 3 mol dikali 1 maksudnya 3. Nah, untuk yang Cl2 karena koefisiennya 2, kita kalikan 3 mol mula-mula bereaksinya tadi dikali koefisiennya yaitu menjadi dikali 2 jadi 6. Jadi setelah bereaksi kita kurangkan mol mula-mulanya dan bereaksinya. Untuk CCl4 nya yaitu menghasilkan 2 mol, untuk C nya menghasilkan 3 mol, dan untuk Cl2 nya yaitu 6 mol. Nah, rumus KC nya yaitu Cl2 berpangkat koefisien. Nah, CCl4 karena koefisien tidak ada, jadi kita tidak pangkatkan. Kenapa di sini jadi 6/1? Karena untuk mol karena konsentrasi atau molaritas itu volume per jadi mol per volume. Nah, jadi kenapa jadi 6/1 itu karena konsentrasi atau molaritas yaitu dihasilkan dari mol per volume. Nah, di sini volumenya 1 liter. Jadi kita bagi 1, 6/1 dipangkatkan koefisiennya 2. Untuk yang CCl4 nya juga kita bagi juga, dibagi 1 liter yaitu 2, karena hasilnya 2 tadi dibagi 1 sama dengan menghasilkan 36
per 2 sama menghasilkan untuk KC nya yaitu 18. Nah kita masukkan ke rumus KP nya yaitu KC dalam kurung RT berpangkat delta N. Nah KP nya sudah kita ketahui. Untuk R nya tadi, R nya sudah ketetapan yaitu 0,0082. Nah untuk T nya yaitu suhunya atau tekanannya, karena tadi berbentuk Celcius, karena yang untuk rumus KP itu Kelvin, jadi kita rubah ke Kelvin yaitu 27 tambah 273 menjadi 300. Nah untuk delta N nya, delta N itu dilihat dari koefisiennya. Nah koefisiennya yang pertama koefisien reaksi dan reaksi. Nah hasil reaksinya itu 2, untuk Cl2 nya dikurang, untuk CCl4 nya itu 1, jadi makanya disitu 2 dikurang 1. Nah kita kalikan 18 menghasil 18 dari KP nya dikali 24,6. Untuk KP nya yaitu 442,8. Nah selanjutnya untuk contoh yang kedua, reaksi kesetimbangan H2 berbentuk gas bereaksi dengan L2 berbentuk gas menghasilkan 2HL berbentuk gas mempunyai harga tetapan kesetimbangan Kc sebesar 125 pada suhu. Nah suhu yang sama, nilai Kp nya bereaksi tersebut adalah, suhunya, karena itu suhunya sama, nah Kc kita cari Kc nya itu, Kc nya sudah diketahui, kita terus dulu yang sudah kita ketahui yaitu Kc nya sebesar 125 dan R nya 0,0282. Nah untuk delta N nya kita lihat delta N nya. Nah di sini delta N nya 2 karena delta N nya 2, delta N mula-mulanya 2 dikurang koefisien hasil reaksinya tadi. Nah ini tadi kan untuk H2 koefisiennya 1, untuk I2 koefisiennya 1, jadi 1 tambah 1 2. Nah dikurang hasil reaksinya HI tadi koefisiennya 2, jadi 1 tambah 1 2 dikurang 2 hasilnya 0. Nah untuk rumus KP kita masukkan saja, karena rumus KP Kc dalam kurung R per dikali T berpangkat delta N. Nah Kc nya selanjutnya Kc dalam kurung R per T, karena delta N nya tadi 0 kita pangkatkan 0, semua yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, jadi Kp sama dengan Kc. Nah jadi Kp dan Kc itu sama yaitu 125. Kenapa bisa begitu? Jika koefisien pada gas produk di kanan sama dengan koefisien gas reaktan di kiri, nah sama dengan reaktan di kiri itu, makanya karena jika delta N nya 0 maka Kc dan Kp itu sama, jadi biarpun suhunya beda atau apa, jika
delta n nya 0, itu KC dan KP tetap. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya yaitu hukum disosiasi. Kita pelajari dulu. Mungkin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.